masyarakat Indonesia, ada banyak mitos menyelimuti misteri si lele, teman. Buat kita di zaman modern, menyantap si lele sudah jadi hal yang umum kan? Tapi rupanya ada sebagian masyarakat yang memiliki pantangan menyantap si lele. Sama halnya dengan mitos yang dipercaya masyarakat Lamongan. Coba Otan mau tanya-tanya. Pernah sih dipesan sama orang tua, jangan sekali-kali makan ikan lele gitu aja sih. Takutnya kenapa? Belang-belang gitu. Memang ada salah satu desa itu nggak boleh makan lele. Katanya sejarahnya itu pedanyangannya itu lele, sakit, gatal atau gimana sakit-sakit. Desanya di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Nah, siapa nih yang pernah dengar tentang mitos orang Lamongan gak boleh makan lele? Bagi sebagian besar masyarakat Lamongan, mereka mempercayai bahwa lele merupakan hewan sakral dan tidak boleh memakannya. Bahkan bila ada yang tidak sengaja menangkap dan memakannya, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja menimpa orang tersebut. Mitos orang Lamongan tidak boleh makan lele dipercaya berawal dari legenda sejarah Boyopati. Boyopati adalah murid Sunan Giri yang diutus untuk mengambil keris di rumah Nyi Lurah. Rupanya niat mengambil keris itu tidak mendapat sambutan baik. Akhirnya dengan kesaktiannya, Boyopati pun mengambil keris secara diam-diam. Mengetahui keris itu berhasil direbut, Nyi Lurah pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Boyopati. Mereka rupanya kehilangan jejak Boyopati yang bersembunyi di kolam lele. Setelah berhasil selamat dari kejaran musuh, Boyopati bersumpah bahwa dia dan keturunannya tidak akan memakan lele yang telah menyelamatkannya. Dari sinilah mitos orang Lamongan tidak makan lele lahir, teman. Tapi ini masih sekedar cerita rakyat ya. Kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, lele ini sangat baik kok untuk dikonsumsi, apalagi dengan harga yang terbilang ekonomis. Makanya banyak orang jadi membudidaya si lele kayak gini. Wih, lagi pada mau kemana nih paman? Seru banget sih. Loh, kenapa pada masuk ke dalam kolam? Sebenarnya paman-paman ini pada mau ngapain sih? Otan jadi penasaran deh. Mau panen lele toh. Tapi kenapa pada pakai balon di kaki seperti itu sih? Kok nggak seperti panen lele pada umumnya? Pasti ini kerjaannya paman kameramen dan paman reporter deh. Emang lagi mau uji coba apa sih? Sebentar. Sepertinya Otan tahu nih. Pasti kalian mau uji coba ketajaman patil lele kan? Ayo ngaku. Memang benar. Ikan lele merupakan salah satu ikan yang memiliki patil berbahaya di bagian siripnya. Tidak hanya dapat membuat tangan orang terluka, ternyata patil lele juga beracun loh teman. Wah! Tuh lihat, balon-balon yang ada di kaki paman saja dengan mudahnya meletus ketika terkena patil lele. Itu tandanya patil lele sangat tajam dan berbahaya. Eits, tapi tenang. Sebenarnya patil lele itu terletak di sirip bagian dada. Patil tersebut merupakan 3 duri tajam tipis dengan panjang mencapai 400 mm. Patil adalah senjata yang dimiliki ikan lele ketika dia merasa terganggu. Sebenarnya ikan ini tidak agresif, tapi bisa melukai kalau kita tidak berhati-hati ketika memegangnya. Patil lele mengandung racun yang disebut krinotoksin yang berbahaya bagi manusia. Dalam jumlah kecil, racun ini akan langsung menyebabkan nyeri dan bengkak pada area kulit yang terkena patil. Jika toksin masuk dengan jumlah yang banyak, besar kemungkinan akan muncul gejala alergi berat, seperti tekanan darah menurun drastis, lemas, bahkan kehilangan kesadaran. Wah, sebaiknya mulai sekarang kalian
Kalian harus berhati-hati dengan sobat otan ini ya teman. Wih, paman bawa apa tuh? Hah? Ayam bakar? Jangan-jangan paman mau kasih makan apa? Lele. Otan baru tahu kalau Lele suka sama ayam bakar. Walah, ternyata ayam bakar ini merupakan menu tambahan yang dipercaya dapat membuat pertumbuhan lele menjadi lebih cepat tuh. Tapi ayam yang digunakan harus segar ya, tidak boleh ayam tiren. Karena ayam tiren atau bangkai dapat menimbulkan berbagai penyakit pada lele dan bahkan kematian. Sisa makanan dari ayam tiren dapat menyebabkan air kolam kotor dan berbau tidak sedap. Pemberian ayam bakar ini juga tidak dilakukan setiap hari ya, hanya waktu-waktu tertentu saja tuh. Dan kenapa harus dibakar? Supaya ikan lelenya makin lahap makannya. Ikan lele punya penciuman yang tajam, sehingga untuk merangsang nafsu makannya dibutuhkan sesuatu yang beraroma kuat. Salah satunya ayam bakar ini. Wah, gak sampai 15 menit, satu ekor ayam bakar dengan berat 1,5 kilo habis dilalapnya. Kalau kayak gini caranya, Otan gak kebagian ayam bakar deh. Uniknya, ada satu lagi nih mitos tentang lele yang berkaitan dengan ibu hamil. Masyarakat Jawa ada yang mempercayai kalau memakan lele pada usia kandungan sudah 7 bulan dapat memperlancar proses kelahiran. Mungkin karena si lele bertubuh licin. Jadi timbul kepercayaan dia dapat melicinkan si bayi terlahir dengan mudah. Tapi kalau soal menguatkan janin atau kandungan, Otan sih yakin itu bukan mitos ya. Memang sudah terbukti kok kalau daging lele baik buat tubuh. Karena kandungan proteinnya lebih tinggi daripada daging sapi atau ayam. Keren maks kamu sob, keren maksimal. Nah, ngomong-ngomong soal hewan licin yang berlendir, Otan jadi keinget mitosnya si belut. Tunggu deh, adek bayinya lagi ngapain tuh? Kok kakinya dipukul-pukul begitu? Kamu salah apa, Dek? Tenang. Si adeknya gak kenapa-kenapa kok. Kakinya dipukul-pukul begitu ada tujuan baiknya, teman. Tradisi ini dinamakan tedak sinten atau turun tanah bagi anak bayi yang baru pertama kali menginjakan kaki ke tanah. Biasanya tradisi ini dilakukan saat anak masuk usia 7 atau 8 bulan. Ada makna di balik tradisi ini, yaitu sebagai persiapan seorang anak kecil hingga dewasa nanti untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Wah, dalam banget maknanya ya. Otan doain kamu ya Debay. Semoga tumbuh sehat, pinter, dan jadi penonton setia Otan tentunya. Terus kenapa kakinya dipukul-pukul pakai sobat Otan yang terkenal licin ini ya? Teman di rumah ada yang tahu kenapa? Ternyata beberapa masyarakat Jawa percaya dengan memukulkan belut ke bagian kaki anak bayi akan membuat si anak jadi cepat jalan. Diibaratkan anak ini nantinya akan berjalan dengan cepat, lincah seperti belut. Teman di rumah ada yang pernah ngalamin hal yang sama dengan adik bayi kecil ini nggak? Saat di habitat aslinya sawah berlumpur, sesekali belut bisa keluar dari lubangnya untuk mencari makan. Atau mungkin kamu lagi bete ya sob, butuh hiburan dan cari udara segar. Tanpa ragu dia juga akan menggali lubang pada lumpur kapanpun dia mau. Sepertinya ada paman yang sedang mencari keberadaanmu, Sob. Ayo cepat sembunyi, biar paman ada usahanya sedikit. Hayo. Coba cari di mana keberadaan si belut tadi, paman. Kalau dapat,
Otan kasih belutnya buat paman deh. Sobat Otan ini kan terkenal licin dan pandai bersembunyi di dalam lumpur. Yah, ketahuan juga kamu Sob. Ternyata ukurannya gede banget. Genggaman tangan paman sampai penuh terisi. Tuh, coba perhatikan. Besar tubuhmu hampir sama dengan ukuran lengan paman. Wah, menang banyak nih paman. Sepandai-pandainya kamu sembunyi, kalau ahli pencari belut sudah turun gunung, pasti akan ketahuan juga.